warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan melanjutkan yaitu belajar soal pedagogik ketika K2 2021 ini berdasarkan modul ya teman-teman, yang part keempat. Sambungan dari kemarin, kali ini kita melanjut ke soal 46 ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa ikhtiar dan berdoa supaya dipermudahkan dalam belajar dan dipermudahkan dalam tes nanti. Admin harap jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini supaya admin itu bisa terus mengupdate setiap harinya soal-soal tentang pedagogik, tentang P3K Mavelfy, dan juga tentang soal sosiokultural maupun soal manajerial dan wawancara. Terus silakan komen di bawah nanti apabila kita ingin melanjutkan ke soal yang berikutnya. Langsung saja teman-teman ke soal nomor 46 ya. Yaitu dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal, salah satunya adalah dalam menyusun silabus. Diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Relevan, B. Sistematis, C. Menyeluruh, D. Fleksibel, dan E. Aktual kontekstual. Ya, jawabannya adalah D, teman-teman. Yang mana D itu fleksibel di sini? Ya, di sini ada relevan, itu artinya sesuai perkembangan peserta didik. Kalau sistematis itu saling terkait dengan kompetensi. Kalau menyeluruh itu artinya meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau fleksibel itu artinya mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan, aktual, kontekstual, dinamika perubahan. Kalau aktual dan kontekstual itu artinya mengikuti perubahan zaman, iptek, dan peristiwa kekinian. Itu ya teman-teman sekalian, perbedaannya dengan fleksibel dan aktual kontekstual ya. Lanjut ke soal 47, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip A. Ilmiah, B. Relevan, C. Sistematis, D. Memadai, dan E. Konsisten. Ya, jadi jawabannya itu adalah D, teman-teman, yaitu memadai. Memadai di sini maksudnya ini ya, cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kalau prinsip pengembangan silabus itu itu ada ilmiah, relevan, sistematis, memadai, dan konsisten. Kalau ilmiah itu artinya logis dan benar, dapat dipertanggungjawabkan isinya. Relevan itu sesuai perkembangan peserta didik. Kalau sistematis itu saling terkait dengan kompetensi. Kalau memadai itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kalau konsisten itu adanya konsisten, yaitu adanya konsisten yang masing-masing komponen silabus ya teman-teman. Itu pembahasannya ya. Jadi KJ-nya itu adalah D teman-teman. Terus 48 yaitu dasar acuan penentuan sebaran alokasi waktu per minggu pada program semester adalah, ingat dasar acuannya ya. Kalau per minggu dalam program semester apa? Rincian minggu efektif, silabus pembelajaran, program tahunan, dan KI dan KD, E itu RPP. Jadi jawaban yang paling pas yaitu C teman-teman. Yang mana C ini adalah program tahunan. Jadi turunan dari program tahunan itu yaitu dalam untuk alokasi per minggu itu ditetapkan berdasarkan dirinci lagi di program semester. Dari program semester baru turun ke silabus dan turun baru RPP teman-teman. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 49. Berdasarkan hasil penilaian harian, diperoleh data dari 32 siswa setelah dites dengan 10 soal. Ternyata yang mampu menjawab 10 soal dengan benar ada 15 siswa. 7 siswa menjawab salah 3 soal. Dan 5 siswa berhasil mengerjakan dengan benar, yaitu 6 soal. Sisanya menjawab benar, yaitu 2 soal. Tentukan tindakan remedial seperti apa yang harus dilakukan Pak Burhan jika KKM-nya 70 dan skor masing-masing soal 10. Ya, jadi A itu memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS, B tugas individu dan mengumpulkannya, C meminta siswa yang tuntas untuk menjadi tutor supaya
D. Melakukan pembelajaran remedial berupa mengulang materi pada peserta remit, dan E itu melanjutkan materi pelajaran. Jadi jawaban paling pas yaitu kunci jawabannya adalah ini teman-teman sekalian. Ingat saja teman-teman baca yaitu A ya, yaitu memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. Jadi ini yaitu berdasarkan hasil penilaian harian diperoleh 32 siswa. Setelah dites dengan 10 soal, ternyata mampunya soal 10 itu dengan benar adalah 15 siswa. Berarti sudah setengah dia. 7 siswanya menjawab salah 3 soal. Jadi hanya ada, berarti sudah yang memenuhi itu ada 15 ditambah 7, 22. Terus dan 5 siswa berhasil mengerjakan 6 soal. Sisanya menjawab benar 2 soal. Jadi KKM-nya 70. Jadi yang ini masuk semua ya. 6 berarti pengelompokan ya teman-teman sekalian. Itu caranya. Di sini ada Permendiknasnya ya. Cara menentukan remedial itu seperti apa. Ini ya kunci jawabannya. Nah, jadi banyak siswa itu ke 32, jadi jumlahnya 10 soal. 15 siswa benar, 7 siswa menjawab 3 soal sebenarnya. Artinya 70, nilainya 70, artinya tidak remedial. Jadi peserta remedial itu ada nilai 60 dan nilai 25, berarti hanya 10 siswa. Jadi banyak peserta remedial itu 10 siswa. Peserta remedial itu 10 dibagi 32, 1%, jadi 31%. Jadi artinya bimbingan atau tugas kelompok itu, kalau bimbingan individu itu 0 sampai 20%, lebih sedikit lagi ya. Berarti di bawah 20% orang itu, anak-anak itu remedial. Jadi itu harus bimbingan individu. Kalau bimbingan kelompok itu 20% sampai dengan 50%, seperti itu namanya kelompok. Kalau pembelajaran ulang itu 50% sampai 100%, ibaratnya 50% lebih lah. Dia harus pembelajaran ulang di satu kelas itu ya teman-teman sekalian. Jadi itu ya cara penghitungannya menentukan remedial untuk anak-anak dan pengayaan kepada peserta didik kita. Lanjut ke soal 50. Ya, di sini ada kunci jawabannya A ya. Nah, jadi harus teman, ini sering kita bahas, yaitu guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik efektif, kognitif, dan psikomotorik. Psikomotorik itu adalah prinsip penilaian. Nah, jadi prinsip penilaian apa? Beracu, kriteria, dan menyeluruh teman, karena ada pada kriteria yang ditetapkan sudah itu dia menyeluruh, yaitu dia menilai yaitu efektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi jawabannya adalah E ya. E ini teman-teman, beracu kriteria itu mengacu kepada kriteria. Kalau menyeluruh itu penilaian meliputi ranah efektif, kognitif, dan psikomotorik. Kalau sistematis itu sesuai dengan prosedur ya. Yang beracu kriteria sistematis ini ya. Kalau akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan baik itu segi prosedur maupun teknik penilaiannya. Kemarin sudah kita bahas. Kalau objektif itu menilai sesuai dengan kompetensi siswa tanpa membedakan sara ya. Seperti suku, agama, ras, dan adat istiadat, kondisi lainnya. Lanjut ke soal 51, yaitu program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa siswa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga melakukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat A. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik, B. Keberhasilan yang dialami peserta didik, C. Keterbatasan yang dialami peserta didik, dan E. Kesulitan yang dialami, D. Kesulitan, dan E. itu kesalahan. Jadi kunci jawabannya itu D teman-teman, yaitu kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Jadi kita melihat kesulitannya di mana ini ya. Pembahasannya itu pemberian bimbingan secara khusus itu misalnya bimbingan perorangan. Dalam hal ini pembelajaran klasikal, peserta didik mengalami kesulitan. Perlu dipilih alternatif tindak lanjut yaitu berupa pemberian bimbingan secara individual. Pemberian bimbingan perorangan itu merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor. Jadi kita itu sebagai tutor dia. Setelah itu sistem tutorial dilakukan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Jadi itu ya tadi ya, yang di bawah 20% siswa ya. Maka dengan bimbingan secara individu ya. Terus nomor 52, sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan. Membaca di perpustakaan terkait dengan kompetensi dasar yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat
untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pernyataan di atas adalah pengertian pembelajaran pengayaan. A. Belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema. B. Belajar kelompok, belajar berbasis tema. C. Belajar kelompok. B. D. Belajar mandiri. Pemadatan kurikulum. Dan E itu ke belajar mandiri. Ingat ya kata kunci ini tadi ya teman-teman. Minat tertentu ya. Ya, jadi C teman-teman, yaitu belajar kelompok. Yang mana belajar kelompok ini, teknik pengayaan itu ini ya. Kalau yang C itu pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin. Ini ya, pembelajar kelompok itu yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun di luar pelajaran. Itu tadi ya. Kalau belajar mandiri yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai suatu yang diminati dia. Itu ya teman-teman. Akan teman-teman baca. Terus nomor 53. Dari hasil evaluasi formatif pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen, Ibu Mary mendapat data ada siswa yang sudah mencapai atau melampaui KKM dan ada yang belum mencapai KKM. Dari informasi data yang diperoleh berdasarkan tes hasil pelajar tersebut kemudian dicari kelemahan dan kelebihannya. Ibu Mary kemudian menindaklanjuti dalam bentuk program remedi dan pengayaan kepada para siswa. Ilustrasi tersebut menunjukkan sebagai A. Prinsip evaluasi, B. Acuan evaluasi, C. Fungsi evaluasi, dan D. Syarat evaluasi. E. Pendekatan evaluasi. Jadi jawabannya itu adalah C teman-teman, yaitu fungsi dari evaluasi. Yang mana di sini ada ini ya, hasil dari evaluasi tes formatif pada pelajaran agama Kristen itu Mary mendapatkan data siswa yang sudah mencapai, yang belum, sudah itu informasi data diperoleh berdasarkan hasil. Jadi itu fungsi dari evaluasi. Di sini ya, fungsi dari evaluasi itu yaitu pengukuran keberhasilan, yaitu mengukur keberhasilan siswa. Kalau sudah itu diagnosis, evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui. Kalau tindak lanjut itu sebagai umpan. Nah, jadi lengkap ya. Itu teman-teman. Kembali informasi penting bagi pelaksanaan evaluasi. Lanjut ke soal nomor. Ya, jadi fungsi evaluasi itu ada 1. Pengukuran keberhasilan, diagnosis, 3 itu tindak lanjut, yang keempat itu seleksi, kelima itu fungsi penempatan, yaitu proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Lanjut ke soal 54. Setelah dilakukan tes praktik menulis doa, selanjutnya Pak Thomas berencana melaksanakan tes tertulis dengan program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Thomas akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Konasi, dan E itu behavioris. Jadi maksudnya adalah B teman-teman, yaitu kognitif ya. Kalau kognitif itu penilaian pengetahuan menggunakan bentuk tes tertulis, lisan, penugasan psikomotorik. Kalau yang psikomotorik itu penilaian keterampilan menggunakan produk, praktik, kerja, proyek, dan portofolio. Kalau afektif itu penilaian sikap ya, menggunakan jurnal. Sudah itu PD, PA, teman sejawat, maksudnya sudah itu observasi. Kalau konasi itu penilaian kehendak atau keterampilan. Kalau behavior itu penilaian perilaku, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi kunci jawaban paling pas itu adalah B ya teman-teman, kognitif. Lanjut ke soal 55. Pak Andri adalah seorang guru mata pelajaran X karena Karen adalah keponakan dari Pak Andri. Dari tes formatif yang diberikan kepada Karen, didapat bahwa Karen tidak menjawab satu soal dengan benar. Dalam hal ini Pak Andri harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari A. Acuan penilaian, B. Prinsip evaluasi, C. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi, dan E. Tujuan evaluasi. Jadi jawabannya adalah, ya jawabannya paling pas itu B ya teman-teman, yaitu prinsip evaluasi itu meliputi yaitu ya valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, mendidik atau edukatif, dan terpadu, serta akuntabel dan lain-lain. Ada 8 kemarin ya prinsip evaluasi itu, prinsip penilaian maksudnya ya. Terus nomor 56. Sebagai guru mata pelajaran X melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian kognitif,
tetapi juga afektif dan psikomotorik yang berusaha mengungkapkan kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian A. Autentik, B. Sumatif, C. Diagnostik, D. Formatif, E. Evaluasi. Yaitu soal ini jawaban paling pas adalah A, teman-teman, yaitu autentik ya. Autentik ini yaitu penilaian diagnosis adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, faktor-faktor penyebab pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya ditujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus. Kalau autentik ini teman-teman, autentik tadi ya, yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan. Itu ya teman-teman. Yang ini ya, yang tadi ya, yaitu autentik tadi ya. Terus kalau formatif itu adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Memperbaiki, kalau sumatif itu berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa, yaitu seperti contoh ya, ujian yaitu dalam kurikulum periode akhir dan semester, akhir semester, sudah itu tengah semester, seperti itu ya. Kalau penilaian evaluatif itu yaitu mengetahui keterlaksanaan kebijakan, bukan hanya pada kesimpulan sudah terlaksana sebagai baik atau tidaknya, tetapi ingin mengetahui kalau belum baik implementasinya apa yang telah menyebabkannya dan di mana letak kelemahannya, dan kalau lemah apa sebabnya. Itu ya kalau penelitian evaluatif itu ya. Terus lanjut nomor 57. Penilaian sikap pada pembelajaran yang berbasis HOTS tidaklah merupakan konsep penilaian sikap pada kurikulum 2013. Dalam penilaian sikap dikenal ada instrumen dalam bentuk jurnal dan penilaian diri. Penilaian diri ialah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan diri peserta didik dalam konteks pencapaian kompetensi. Sedangkan jurnal ialah catatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Perbedaan penilaian diri dan jurnal dilihat dari fungsinya ialah A. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap penilaian antar teman, sedangkan jurnal itu hasil pengamatan dilakukan oleh peserta didik tentang sikap dan perilakunya. Kalau B itu penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. C itu penilaian diri adalah penilaian berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan dilakukan oleh peserta didik tentang sikap dan perilaku peserta didik. Kalau D itu penilaian diri berfungsi yaitu alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh teman tentang sikap perilaku peserta didik. Jadi penilaian diri itu yang berfungsi sebagai alat konfirmasi ya. Terus ini ada pengamatan yang dilakukan oleh dirinya. Jadi jawaban paling pas itu ada C ya teman-teman. Yaitu penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal. Sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. Ini ya, jurnal, spasi, penunjang, yaitu ada penilaian diri dan penilaian antar teman dan wawancara ya teman-teman. Kalau penilaian diri itu adalah penilaian terhadap diri sendiri, siswa yang mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Nah, itu ya teman-teman. Kalau jurnal itu observasi ya, jurnal itu berbasis kolom catatan perilaku yang diisi oleh pendidik berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa yang muncul secara alami selama satu semester tersebut. Lanjut ke nomor 58. Pada saat menyusun tes hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam menyusun tes akhir belajar dapat diurutkan. Ini ya, A. Tabel spesifikasi mentelaah sosial tes, menulis soal, analisis butir, soal, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsir teks. Terus ada ya, terus di sini ada tabel tes, menulis soal, analisis, mentelaah soal, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. Penyusunan ya, langkah-langkah ini ya teman-teman masuk ya kemarin ya. Jadi itu tabel spesifikasi ya, tes, merakit tes, menulis, mentelaah, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, menafsirkan tes. Jadi di sini ada yang kurang salah satunya. Jadi yang paling benar itu adalah ya teman-teman. Di sini ada tabel spesifikasi tes, menulis, sudah itu soal, mentelaah soal, uji coba, baru analisis.
Setelah memperbaiki itu baru merakit tes, baru menafsirkan tes. Yaitu kunci jawabannya E, yaitu langkah-langkah menyusun tes hasil belajar itu ada tabel, sudah itu menulis soal maksudnya, sudah itu menterang soal, sudah itu dikasih uji coba, analisis, maksudnya analisis mana yang salah yang bisa dikerjakan, sudah itu perbaiki tes, baru merakit tes ulang, merakit lagi tes, baru menafsirkan tes tersebut. Lanjut ke soal 59. Berdasarkan dari langkah-langkah pelaksanaan program remedial, terdapat langkah-langkah dalam bentuk menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial dilaksanakan. Ada 3 penetapan yang dapat dipilih untuk menggunakannya, yaitu A. Menggunakan nilai capaian tertinggi, nilai rata-rata, dan nilai capaian akhir. B. Menggunakan nilai rata-rata, nilai modus, maksudnya yaitu yang sering muncul ya, yaitu nilai batas KKM. C itu menggunakan nilai tertinggi, batas KKM, dan nilai median. D itu menggunakan nilai batas KKM, nilai capaian tertinggi, nilai capaian akhir. Yaitu E menggunakan nilai batas KKM, nilai rata-rata, rata, dan nilai capaian akhir. Jadi jawaban paling pas yaitu E teman-teman, yaitu menggunakan nilai batas KKM. Sesudah itu baru nilai rata-rata dan nilai capaian akhir. Ini ya penetapan nilai akhir remedial itu menggunakan nilai batas KKM, menggunakan nilai rata-rata, sudah itu menggunakan nilai akhir. Baru yang dinamakan yaitu contohnya misalkan Pak Budi itu pada tes formatif mendapatkan nilai 60 dan KKM 70. Budi maksudnya ya. Setelah remedial diberikan tes dan mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah 90. Itu ya teman-teman, penetapan nilai akhir remedial. Ada 3 ya. Lanjut ke soal 60. Treatment atau perlakuan. Dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah, ini ya, salah satu program bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan. A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah. C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah. D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum. E. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Jadi treatment ya. Jawaban paling pas yaitu adalah A ya teman-teman, yaitu A ini tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Jadi belajar kelompok yaitu sekelompok tadi. Kalau belajar mandiri, kalau pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi materi yang belum diketahui peserta didik. Itu ya belajar kelompok dan pemadatan kurikulum. Lanjut ke nomor 61. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, dan E. Penilaian diri. Ingat ya teman-teman, menghasilkan karya tertentu yaitu penilaian proyek. Proyek itu yaitu penilaian keterampilan menyelesaikan proyek tertentu dilakukan berkelompok. Kalau portofolio itu keterampilan kumpulan karya siswa. Kalau jurnal itu sikap unsur utama. Yaitu kalau kinerja itu penilaian keterampilan fokus pada proses dan hasil saja. Kalau penilaian diri itu penilaian sikap dan unsur penunjangnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau nama ada produk yaitu masuk ke proyek. Lanjut ke nomor 62. Ya, di sini ada KJ langsung C ya teman-teman, yaitu suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses pembelajaran, proses belajar peserta didik secara optimal, yaitu dengan menggunakan yaitu silabus mata pelajaran ya. A itu ada deskripsi, B itu pengalaman belajar, C itu silabus mata pelajaran, D struktur pembelajaran, dan E kompetensi dasar. Yaitu silabus, yaitu maksudnya di sini sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu lebih lanjut. Ingat yang ditanya tadi, suatu acuan bagi guru melaksanakan kegiatan pelajaran yaitu silabus mata pelajaran. Kalau KD itu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik ya. Lanjut. Ini ya teman-teman, silakan dibaca, panjang ya. Deskripsi mata pelajaran adalah hal yang menyangkut pembelajaran tertentu ya. Di sini struktur dari kurikulum tersebut ya. Terus 63. Perhatikan berikut.
1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Menganalisis silabus. C. 4. Itu membuat kunci jawaban. D. Menyusun pedoman penskoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, 4. Ingat ya? 3. Analisis silabus. 2. Itu menyusun kisi-kisi. 1. Itu membuat soal. 6. Menyusun lembar jawaban. 5. Menyusun pedoman penskoran. 4. Membuat kunci jawaban. Terus nomor itu 3, 2, 1. Jadi yang pas itu adalah ya B, teman-teman. Ingat saja ya, kalau membuat ini ya, langkah-langkah ya, analisis dulu. Sudah itu baru menyusun, ini langkah-langkah menyusun kisi-kisi ya. Analisis, sudah dianalisis baru menyusun kisi-kisi. Sudah itu membuat, sudah itu menyusun lembar jawaban, baru membuat kunci jawaban lagi, baru menyusun pedoman penskoran ya. Lanjut ke soal 64. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam suatu pendidikan, satuan pendidikan. B. Menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan. C. Itu menyusun rubrik pengamatan. D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Ya, jadi prosedur dalam penggunaan penilaian menggunakan tes itu adalah ya A, teman-teman. Di sini ada menentukan tujuan dulu. Baru itu apakah untuk penilaian harian, sudah itu tengah semesternya, baru akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. Ini ya, pengetahuan, penilaian keterampilan praktik, penilaian keterampilan, sudah itu penilaian keterampilan. Jadi yang masuk itu ada A ya, yaitu penilaian pengetahuan tadi, teman-teman. Lanjut ke soal 65. Terakhir ya, teman-teman. Jawabannya C sini ya, skema rantai. Jadi salah satu model pembelajaran yang inovatif atau discovery learning, salah satu langkah model tersebut, siswa diberikan kesempatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh melalui berbagai aktivitas. Untuk pembelajaran hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, maka hasil pengolahan data yang disajikan oleh siswa adalah ya, jadi C, teman-teman, yaitu skema rantai makanan dan jaring makanan dalam suatu ekosistem. Kalau tabel hubungan kelompok tumbuh dan hewan tidak masuk ya. Tabel kelompok makhluk hidup sesuai dengan perannya. Jadi tidak ada rantainya di situ ya. Sudah itu gambaran hubungan timbal balik juga tidak ada. Jadi di sini yang paling pas yaitu C, teman-teman, yaitu skema rantai makna dan jaringan dalam suatu ekosistem. Itu ya, teman-teman. Baiklah, teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti selama proses pembelajaran ini. Admin harap apabila teman-teman ingin melanjutkan soal ini, silakan komen di bawah. Kita lanjutkan untuk besok ya, teman-teman sekalian. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Silakan belajar, fokus, dan ikhtiar berdoa agar kalian bisa lulus dan dapat mudah mengisi soal-soal saat tes nanti. Amin ya rabbal alamin. Admin mohon maaf apabila ada kekeliruan. Silakan teman-teman mencari referensi apabila ada kesalahan dalam pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.